Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kamu tahu nggak sih bedanya orang kere dan keren? Bedanya itu di kata N. Bener? Enggak. Sebetulnya ada beberapa perbedaannya. Apa aja perbedaannya? Selain satu ini. Nah, sahabat entrepreneur, sebetulnya setelah kita lihat, selain perbedaannya di angka N, tapi sebenarnya bukan cuma di huruf N aja, tetapi itu sebetulnya ada beberapa perbedaan sifat yang sebetulnya kita harus tahu apa bedanya orang kere dan keren. Ya. Orang kere itu yang pertama suka merendahkan orang lain. Ya. Sudah kere tapi merendahkan orang lain. Loh, Pak, kere itu artinya dia itu orang miskin. Enggak juga. Banyak orang punya pekerjaan, tapi dia tuh suka menghina orang lain. Suka merendahkan orang lain. Betul sih kamu punya pekerjaan, tapi ingat di atas langit masih ada langit. Ya, ingat, percayalah di atas orang sukses masih ada orang yang jauh lebih sukses. Jadi kita kurang pantas kalau kita merendahkan orang lain, terutama merendahkan orang yang status sosialnya di bawah kita. Jadi kalau kamu profesi sebagai seorang general manager, memang sih profesimu keren general, tapi kamu itu suka menghina staf. Kerjamu itu kalau dia menegur nggak apa-apa ya, tapi dia tuh suka menghina. Menghina itu artinya apa? Siapa sih lo? Itu ya. Kamu itu jadi orang itu apa sih? Jadi orang itu ya memang betul sih kamu sudah punya penghasilan, kamu sudah punya jabatan. Tapi tidak sepantasnya kita menghina orang-orang yang nggak punya penghasilan, nggak punya pekerjaan. Jangan. Ya, kita jangan menghina mereka. Karena iya kalau mereka itu pemalas nggak apa-apa, tapi kalau mereka itu adalah orang yang belum beruntung, belum dapat padahal mereka udah berusaha, harusnya kita menyemangati mereka bukan menghina mereka, ya. Nah, sedangkan orang keren, tapi orang besar tapi menghargai. Ya, orang kere dan keren itu bedanya di sini. Kalau keren, mereka tuh orang besar tapi sangat menghargai orang lain. Meskipun kita jadi orang itu sudah punya pekerjaan yang layak, sudah punya bisnis yang bagus, nggak ada salahnya kita itu membantu orang-orang yang kurang beruntung. Ya, seperti Anda lihat di channel Success Before 30, sewaktu kami 1 juta subscriber, channel ini menyumbangkan 120 juta rupiah untuk korban-korban bencana alam di Palu. Ya kan? Saya mengundang 10 orang-orang yang punya hati yang mau berbagi, menjadi donatur, ya, dan kita menyumbangkan saudara kita yang kurang beruntung. Itu namanya orang keren. Ya, harus seperti itu. Makanya dari channel Success Before 30 ini kita berusaha menjadikan orang kere jadi keren gitu. Yang mau kere jadi keren tulis di kolom komen ya. Yang kedua, kamu suka mengeluh kalau orang kere. Punya gaji besar mengeluh. Punya pekerjaan mengeluh. Punya mobil mengeluh. Ya, intinya setiap hari mengeluh. Punya pacar mengeluh. Nggak punya pacar juga lebih mengeluh. Punya istri mengeluh, nggak punya istri apalagi. Punya anak mengeluh, nggak punya anak nggak usah ngomong. Ya kan? Punya teman di Facebook banyak mengeluh, nggak punya teman lebih mengeluh lagi. Jadi kamu itu melihat masalah dari setiap solusi. Ya, ini problemnya orang kere. Jadi orang kere ini bukan masalah kondisi finansialnya, tapi masalah rasa. Saya kan sering bilang masalah rasa. Jadi itu dia merasa kere terus, merasa kurang terus, merasa miskin terus. Nah, orang keren itu beda. Orang keren itu mentalnya mental memberi. Jadi dia kalau hari ini punya pekerjaan dia bersyukur. Ya, gajinya belum naik dia tetap bersyukur. Bersyukur, hore saya masih punya gaji. Ya, punya pekerjaan dia bersyukur. Bersyukurlah saya masih punya pekerjaan. Punya atasan bersyukur. Bersyukur saya punya atasan. Atasannya galak, bersyukur ada atasan yang mau negur saya. Nah, harus seperti itu. Bukannya tiap hari ngumpat cari kesalahannya atasan, nah kan seperti itu. Teman di sekolah contohnya, kamu beruntung masih bisa sekolah. Gimana dengan saudara kamu yang nggak bisa sekolah? Nah, jadi intinya mentalnya mental memberi. Anda harus mencari solusi dari setiap masalah. Jadi ketika kamu punya masalah, respon kamu itu harus menjadi pribadi yang lebih mencari solusinya. Tetap ada hal yang bisa disyukuri ketika kamu nggak bisa bersyukur. Oke, demikian tips kali ini. Jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa ada loncengnya diaktifkan. And always salam hebat luar biasa.